Halo Sobat Dokter ya Jalan-Jalan. Ketemu lagi dengan saya Dokter Yoga dan Dokter Surya. Oke Dokter Surya, kita ketemu lagi nih dokter. Ya dok. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Gimana Dokter Surya? Baik dok. Oke dok, kali ini kita mau bahas apa nih dok kira-kira? Dokter nonton video-video lagi fenomenal nggak dok? Banyak sih dok. Yang lagi fenomenal terakhir ini tentang GERD. Iya dok. Jadi banyak anak-anak kos tulisannya dok ya. Jadi saya sih lihat nonton yang seliweran di TikTok gitu dok, videonya anak kos meninggal karena GERD gitu dok ya, video-videonya. Nanti kita coba tonton dok. Dokter ada videonya dok? Belum pernah sih aku dok. Kita setel videonya dok ya, kita setel bareng ya dok. Oke siap dok. Kalau nggak salah dia ada 3 video dok, saya dapetin dok, kita setel ya dok. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Oke dok, lumayan sih menggambarkan tentang pemahaman teman-teman terkait GERD juga. Dan kemarin kita juga sempat ini ya dok ya, ke jalan tanya-tanya masyarakat, teman-teman untuk pemahaman GERD ini seperti apa ya dok ya? Betul dok, saya juga sempat ke daerah pasar lah dok ya, tadi tanya pada masyarakat tentang pendapat GERD itu apa gitu. Dari dokter gimana dok? Kalau dari saya sih dok, pemahaman dari teman-teman memang sudah cukup baik, cuman ada beberapa hal yang mungkin sedikit perlu diluruskan bahwa GERD ini dan serangan jantung itu kondisi yang berbeda ya dok ya. Oke deh, daripada berpanjang lebar nih dok, menurut dokter Surya GERD itu apa sih? GERD ini apa dok? Jadi dok, sama sih, sebenarnya masyarakat hampir ada yang tahu, ada yang enggak sih dok sebenarnya. Kayak bersamaan GERD sama serangan jantung, dan kadang ada yang tahu loh dok, dia tahu organnya. GERD tuh kena organ di lambung. Kalau jantung itu serangan jantung, organnya di jantung. Hampir benar, ada yang benar seperti itu dok jawabnya dok. Nah sebenarnya GERD itu adalah suatu di mana asam lambung itu naik dok ke atas. Ya jadi kan lambung itu kan bentukan kayak kantong dok. Sebelum kantong itu kan dia kan dari mulut itu kan ke arah lambung kan ada saluran namanya esofagus. Nah di mana GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease dok. Jadi di mana si asam lambung tuh reflux tuh balik ke atas, kan harusnya pencernaan tuh arahnya ke bawah dok ya, ke bawah, tapi dia malah balik ke atas, namanya reflux. Nah dimana kondisi ini yang paling sering terjadi kalau masyarakat kenal tuh dengan asam lambung. Nah padahal kalau asam lambung itu kan bisa bersifat akut dan bersifat kronis. Nah kalau GERD itu dia adalah peradangan atau yang menyebabkan iritasi dari asam lambungnya naik nih dok ya, dan di saluran ini kan dia ada katup. Ya katup itu menutup supaya asam lambung itu tidak balik. Nah katup itu terjadi iritasi dok, iritasi akibat dari asam lambung yang naik, sehingga si katup ini yang teriritasi karena asam lambungnya, jadi dia kayak lemah gitu dok, kebuka dia. Jadi rasanya dia akan ada, kan asam itu masih akan ada gas asamnya dok, jadi dia ke atas, jadi iritasi ke daerah tenggorokan. Kadang bikin rasa tidak nyaman pada tenggorokan dan rasa tidak nyaman pada dadanya. Nah itu akibat dari kondisi yang kronis akibat iritasi dari asam lambungnya dok gitu. Nah kalau yang katup yang itu kita sebut dengan LS biasanya dok, LES ya, tapi disebut dengan LES. LES itu adalah disebut dengan lower esophageal sphincter. Dia jadi kayak katup yang menahan pada asam lambungnya itu supaya dia nggak balik ke atas. Nah karena iritasi yang berkali-kali dan bersifat kronis, sehingga dia jadinya tutupnya nggak sempurna, jadi kebuka. Asam lambungnya mengiritasi ke tenggorokan dan juga bisa ke daerah esofageal gitu. Dan gejalanya biasanya sih mungkin rasanya tuh kayak rasa panas di dada dok gitu, perih panas. Betul, rasanya kayak perih gitu ya, perih panas. Kemudian kadang ada rasa mual dan nyeri ulu hati dok gitu. Nah itu kalau itu bersifatnya kronis berkali-kali tuh, kadang sembuh, kadang hilang, tergantung dari nanti gaya hidupnya, pola makannya gitu. Dan juga kadang ada yang bikin sampai batuk, sulit menelan, rasa mulut pada lidahnya merasa terasa asam pahit. Nah itu dia gejala dari GERD-nya itu sendiri gitu dok. Oke, jadi teman-teman GERD itu gastroesophageal reflux disease, sebuah kondisi asam lambung kita itu naik ya dok, sampai betul dok, bagian esofagus ya. Betul. Hal tersebut terjadi karena ya tidak inkompeten ya, nggak menutup sempurna. Betul dok. Karena iritasi yang berlebihan berkali-kali dia. Tadi apa, lower esophageal sphincter, betul, Les. Itu yang seharusnya mencegah si asam lambung ini nggak naik. Betul dok. Keluhannya
tadi apa nyeri ulu hati. Nyeri hati, terasa panas sih dok, dadanya lebih paling dominan Yang mungkin. membuat kadang ini untuk serangan jantung ya, jangan ya. Jadi ya mungkin gejalanya mirip-mirip ya dok ya. Karena kebetulan esofagus kan terletaknya di dekat jantung juga sih dok, kan di dada juga, dia kan naik ke atas kan kayak gitu. Dekat juga ya, jadi itu yang membuat mungkin rancu ya dok. Betul. Jadi, asam lambung saya naik, GERD ataukah mungkin serangan jantung ya. Ini teman-teman yang perlu diluruskan ya terkait GERD dan serangan jantung itu kondisi yang berbeda. Nah dok, ini kan banyak yang berpikiran ya GERD memang ya berbahaya gitu, tapi GERD ini bisa membuat meninggal ya dok? Meninggal ya dok ya? Saya meninggal karena GERD gitu. Nah ini banyak yang berita tadi, yang video tadi dok, jadi anak kos atau di anak-anak remaja biasanya dok ya, meninggal karena GERD, karena asam lambungnya naik. Nah sebenarnya dok, jadi kalau untuk statistik, kita ngomong bahas statistik ya dok ya, statistik untuk kemungkinan peningkatan mortalitas atau kematian pada penderita GERD itu sebenarnya sih tidak menyebabkan secara langsung GERD itu menyebabkan meninggal sih dok. Banyak bukan sakit GERD-nya ya, tapi komplikasinya dok yang menyebabkan pasien itu ya gangguan hingga sampai meninggal. Jadi kalau gitu. tangannya dengan baik, Betul. Beres nih, Nah, bisa timbul komplikasi. Nah, komplikasi itu baru menyebabkan kematian. Gitu dok. Komplikasinya kayak gimana ini dok? Komplikasi sih ada beberapa, ada yang bersifat awal, ada yang bersifat kronis atau lama dok ya. Yang pertama nama kita sebut dengan erosiva esofagitis atau esofagitis erosif. Ada yang namanya katut tadi ya, katut namanya LES kita sebutnya ya, lower esophageal sphincter gitu ya. Dia terjadi peradangan akibat asam lambungnya naik terus dok. Iya, jadi asam lambungnya naik gitu ya. Jadi dia kan nggak mempunyai mukosa di situ, tidak mempunyai tahanan terhadap asamnya dok. Nah kalau lambung kan punya tuh dia mukoprotektor ya, atau pelindung dari lambungnya tuh, supaya lambungnya nggak rusak pada asam lambungnya. Nah kalau di esofagial atau di katupnya itu dia tidak punya, sehingga iritasi yang berulang-berulang itulah menyebabkan komplikasi dari GERD-nya itu sendiri. Jadi disebut dengan betul, jadi luka atau peradangan pada si bagian esofagialnya itu. Gitu. Nah, peradangan kayak kita dok, luka gitu ya, luka berulang-berulang, lama-lama kan kulit yang luka itu kan sembuhnya mah nggak bagus dok ya. Itu disebut dengan jaringan parut kalau di kulit. Nah, kalau di daerah esofagial itu kita sebut dengan striktur. Artinya si esofagial kan bulat gitu ya dok ya. Kalau dia meradang, ketika bulat ini dia akan makin lama kalau ketika sembuh makin lama akan makin nyempit. Nah, itu lama-lama nyempit, lama-lama tertutup. Kita sebutnya striktur. Jadi dia di mana jaringan parut atau jaringan yang luka yang sembuh ya, sehingga dia menempel. Jadi rongganya jadi mengecil lingkarannya, sehingga jadi sulit untuk makan, untuk minumnya. Dan biasanya jadi gangguan apa? Gangguan malnutrisi, gizinya terganggu dok. Berat badan turun, bahkan bisa jadi dehidrasi karena nggak bisa minum. Karena ketika minum dia tidak masuk, yang pertama. Yang kedua bisa aja dia minum tapi iritasi, jadi kayak nyeri dok. Jadi nggak mau, dia pilih nggak mau makan, nggak mau minum, karena ketika makan, ketika minum dadanya sakit. Nah jadilah dehidrasi. Nah itulah yang bisa menyebabkan kematiannya, dehidrasi dan gangguan nutrisinya. Jadi dok, itu dua komplikasi yang awal dok. Lalu ya pada salurannya nih. Nah jangan lupa ya, di antara, jadi di tenggorokan ini dok, posisi kalau dari posisi anatomi atau posisi tubuhnya ya dok ya, di depan itu dia ada namanya epiglotis atau buat ke arah paru, lubang paru gitu. Nah yang belakang itu baru kita sebutnya lubang ke saluran cernanya. Nah ketika si asam lambung itu kan, si esofagus atau katupnya itu kan udah rusak nih dok, gak bisa nahan lagi nih asam lambungnya, jadi dia bocor, rembes gitu ya. Nah dia bisa masuk ke dalam pernafasan, ataupun ketika ketika muntah dia jadi sesak, jadi masuk ke dalam pernafasan. Jadi namanya kita sebut dengan aspirasi atau pneumonia aspirasi, karena peradangan paru akibat dari aspirasi baik makanan, cairan asam lambung. Nah ini yang menyebabkan juga biasanya keluhannya batuk gitu ya, kemudian juga sesek, demam. Nah ini yang menyebabkan kematiannya dok, komplikasi selanjutnya gitu. Jadi kalau GERD sendiri ya komplikasinya yang lebih bahaya sih dok daripada GERD-nya, karena tidak diobati kayak gitu. Nah dan juga itu pada organ yang lainnya dok ya, karena kan dia kita ngomongin ke atas. Nah kita ngomong masalah lambungnya sendiri dulu deh ya. Lambung sendiri itu kan dia sebenarnya punya lapisan mukoprotektor atau lapisan lambung yang melindungi mukosa lambung itu supaya nggak bocor dari asam lambungnya. Tapi karena asam lambung itu akan terus dihasilkan tuh dok ya, sehingga dia makin lama menipiskan si mukoprotektor atau mukosa yang melindungi lambungnya itu, sehingga lambungnya jadi bocor.
Nah ini yang paling sering terjadi dok, jadi bocor lambung. Kalau masyarakat bilang kenalnya ya, kalau kita sebutnya dengan peptic ulcer. Jadi dia ada lobang atau ada luka ya yang menyebabkan lobang si lambung. Nah lambung itu ingat ya dok ya, itu cairan asam loh dok. pH-nya sangat, asam sekali dia. Dia bisa membunuh kuman, bahkan koin kecil pun, ya koin bahan logam itu dia bisa keterkikis dengan asam lambung kita. Bayangkan kalau asam lambung punya lapisan dok, ketika dia bocor dia mana-mana tuh dok, rongga perut kita dok. Di rongga perut ada apa? Ada ginjal, ada hati, ada pankreas, ada usus. Nah yang paling sering terjadi adalah ketika lambungnya bocor atau terjadi peptic ulcer yang sampai bocor, ususnya teriritasi dok, karena asam lambungnya pada keluar, sehingga terjadi peritonitis namanya, atau peradangan pada rongga perut. Nah itu yang menyebabkan kematian, komplikasi yang ketiga. Betul dok, kayak gitu. Itu yang komplikasi yang ya bisa kita katakan bisa terjadi dok. Nah ada yang sudah lama, sudah kronis baru bisa terjadi. Mungkin dia tidak kena bagian peptic ulcer atau kebocoran lambungnya nggak kena tuh, tapi ternyata kenanya ke arah kanker dok. Oh jadi kanker gitu. Betul. Nah jadi kanker esofagus, di mana esofagusnya itu kan udah iritasi terus tuh dok, luka terus. Nah lama-lama tubuh tuh pintar, luka sembuhin. Nah lapisan yang tadinya luka sembuh berubah jadi lapisan yang lebih besar dok. Kalau lihat dari mikroskopnya ya dok ya, jadi lapisan itu yang tadinya tipis lama-lama nebal sehingga jadi disebut dengan tipe adenokarsinoma. Jadi dia kayak kanker. Tadi sempat jadi jaringan paru, terus betul. Jadi karsinoma juga. Jaringan paru teriritasi lagi dok, iritasi lagi, rusak lagi, terus disembuhin lagi, terus iritasi lagi, sembuh lagi. Nah jadilah dia jadi tubuh ini mikir, oh kok ini dilukai terus, ya rusak terus, ya udah dikasih yang agak tebelan deh. Nah jadilah tipe kanker gitu. Betul. Nah itu bahaya dok. Gitu. Ada lagi namanya sebelum kanker sebenarnya dia ada lesi prekanker. Namanya kita sebutnya biasanya Barrett esophagus dok. Gitu. Nah Barrett esophagus itu sama, di awalnya jadi iritasi pada daerah tenggorokan, esophagus ya terutamanya dok ya. Esophagus lapisannya lama-lama berubah dia. Nah nanti lama-lama ini kan Barrett esophagus itu kan adalah lesi prekanker, awal kanker dok. Nah memang sih kalau untuk cari taunya ya harus di biopsi dok, harus diambil ya di USG, CT scan nggak kelihatan. Betul. Endoskopi mungkin kelihatannya mungkin agak jaringannya yang kurang bagus dok ya, tapi kita nggak bisa katakan kalau misalnya ketemu jaringan luka, kita kayak luka nih dok, keloid deh dok, keloid, bilang wah ini sel kanker, bukan, belum tentu, nggak bisa. Kita harus betul, kita harus biopsi, lalu kita cek di PA di bawah mikroskop, baru kita ketahuan oh ini selnya kurang bagus atau mungkin selnya berubahnya kok sangat drastis. Nah itu yang kita katakan baru kita diagnosis kanker. Gitu dok. Betul, biopsi atau kalau mau ya cek darah dok, gitu untuk tumor markernya. Iya betul bisa, walaupun ya agak jarang sih dok kita lihat itu gitu. Oke, jadi gini teman-teman, jadi GERD itu tidak bisa menyebabkan kematian secara langsung. Betul dok. Jadi sehari 2 hari ya enggak. Iya betul, sehari 2 hari enggak. Komplikasi dari GERD ya dok, tadi sudah disebutkan sama dokter Surya penyakit-penyakit apa saja, misalkan gastritis, ulcer ya dok ya? Iya, peptic ulcer, ya kemudian esofagitis gitu dok. Barrett syndrome atau ya lesi kanker lah gitu. Nah sering juga kan dok ada muntah darah gitu. Muntah darah yang kayak gimana sih dok yang menggambarkan kerusakan dari si lambung? Lambung ya dok. Oke. Sebenarnya kan lambung itu kan ketika ketemu darah itu kan warnanya merah segar ya dok. Iya. Ketika ketemu zat asam atau teroksidasi dia akan berubah jadi warna hitam. Gelap, ya? Betul. Nah jadi kalau dibilang kapan muntah yang bahaya itu ya muntah yang darah merah segar dok. Oh yang bahaya berarti merah segar dulu. Iya, berarti dia ada kerusakan pada esofagusnya dulu tuh dok. Ya, ketika sudah lama kronis kan darah itu kan jatuhnya ke bawah tuh dok, ke lambung. Jadi warna hitam, jadi muntah hitam. Oke, ketika darah bercampur dengan asam lambung teroksidasi warnanya lebih gelap. Betul. Gitu. Kan tadi ya perlukaannya mungkin lebih parah, lebih dalam. Lebih dalam dan juga mungkin kerusakannya lebih banyak dok. Gitu. Gitu sih dok. Nah dok, tadi kan saya bahas tentang komplikasinya dok. Nah kira-kira dokter-dokter nih, ada nggak penyakit lain yang mirip GERD dok? Mirip GERD, serangan jantung kali ya dok? Oke, serangan jantung ya dok ya. Menurut dokter serangan jantung gimana dok? Ya serangan jantung kan terjadi karena adanya sumbatan ya dok, dari pembuluh darah jantung. Itu keluhannya biasanya dari dada gitu ya dok, merasa perih, panas. Itu juga yang jadi apa ya? Jadi salah diagnosa ya. Gitu, ini mah serangan jantung dan ini juga mungkin jadi yang beredar itu di masyarakat. Saya punya riwayat jantung,
masih muda, mohon maaf saya punya riwayat GERD, saya masih muda gitu ya. Terus tiba-tiba mohon maaf ditemukan meninggal gitu. Ini GERD mengakibatkan serangan jantung itu juga jadi ya mungkin yang berbeda. Padahal kan sebenarnya dari organ penyebabnya juga berbeda. Beda dok ya. Ya kan masalah di mohon maaf di lambung. Lambung, Serangan oke dok. jantung yang paling sering ya karena adanya sumbatan dari pembuluh darah jantung itu juga kan berbeda sebenarnya. Dan saya baca-baca juga ternyata ya memang sejauh ini ya GERD tidak bisa mengakibatkan serangan jantung gitu. Nyeri dada yang ditimbulkan akibat GERD juga nyeri dada yang non kardiak, jadi memang bukan karena masalah di jantung itu sih dok. Bedanya nyerinya apa dok? Bedanya nyerinya dok? Kalau nyerinya untuk gak tahu ya dokternya ya, mungkin pengalaman saja. Kalau saya pengalaman di klinik, sebagai klinisi, ini ketika pasien datang ya sama nyeri dada, terasa perih panas di sisi kiri, karena memang kan organnya berdekatan. Betul dok. Saking deket ya. Yang saya lakukan adalah ketika mereka datang ke IGD ya kita singkirkan ke arah serangan jantung dengan pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Itu udah pasti ya dok ya. Pasti. Tapi kalau untuk nyeri dada karena GERD, keluhannya biasanya berkurang dok dengan pemberian. Saya enakan nih dengan pemberian Disuntik obat. lambung. Oke, disuntik obat lambung ya dok. Ataupun minum dengan obat-obatan antasida, golongan Zolzol, Omeprazol, Lansoprazol, Iya, enak. PPI dok ya. Namun kalau secara jelas dan khas itu untuk gejalanya ya mirip-mirip sih sebenarnya gitu. Tapi memang kalau untuk membedakan secara pasti, kalau menurut saya langsung ke IGD, apalagi ada faktor resiko nih dok, misalkan mohon maaf perokok, obesitas, faktor usia di atas 40 tahun, kalau ada keluhan nyeri dada, kiri, panas, perih, rasa sesak, ya udah langsung IGD aja. Nah, biar tahu dulu dok ya. Dengan rekam jantung, Rekam jantung. yang aman bisa disingkirkan untuk masalah kardiak atau ke arah jantungnya ya mungkin ya tadi permasalahan bukan karena di jantungnya dan kita ya aman gitu. Intinya sih kalau dari saya GERD ini tidak bisa mengakibatkan serangan jantung satu. Terus kedua, GERD dan serangan jantung itu kondisi yang berbeda. Nah ketiga ya kita ketika tidak yakin ini nyeri dada saya atau rasa perih di ulu hatinya karena asam lambung ataupun GERD ataupun karena serangan jantung, ya lebih baik udah langsung IGD aja untuk pastikan itu sih dok kalau dari saya. Oke, rekam jantung ya dok ya. Terus kira-kira dok, kan kita ada sebutnya tanda bahaya dok ya, atau red flag lah dok, bendera merah gitu ya. Kapan dok kita harus ke rumah sakit dok, baik jantung maupun GERD dok kalau menurut dokter dok? Ya tadi misalkan ada nyeri dada, terasa berat seperti kalau jantung nyeri dada ini asa angina katanya sih, asa angina, nyeri dada asam. Jadi nyeri dada seperti ditindih dada kiri ya dok, ataupun nyeri dada dan seperti ditindih menjalar ke lengan kiri, keringat dingin, terasa sesak nafas, sudah langsung IGD aja. Kita pastikan dengan tadi rekam jantung sih dok. Oke. Dan tidak membaik dengan keluhan tadi setelah pemberian obat-obatan lambung. Lambung ya dok. Oke, kalau menurut saya kalau untuk GERD sendiri dok, untuk red flag-nya ya dok ya, kalau menurut saya sih kalau misalnya nyeri dada, pasti keluhan nyeri dada panas, terasa panas terbakar, heartburn namanya dok ya. Nah heartburn pasti dia akan terasa panas, tapi tanda bahayanya yaitu kalau nyerinya nggak hilang dok. Ya kemudian ada muntah darah atau BAB-nya hitam dok, karena kan dia darah yang dari peredaran lambung itu melewati asam lambung masuk ke dalam usus, dia berubah jadi warna hitam karena kena asam lambung dok, darah warna merahnya ya. Jadi kadang bikin BAB-nya jadi hitam gitu. Nah itu BAB-nya hitam, kemudian ada muntah darah, nyeri perut gitu ya, atau nyeri dada yang terasa panas. Menurut saya sih harus ke IGD sih dok. Pertama sih harus pastikan dari rekam jantungnya dulu gitu, nanti baru ya diobatin gitu. Oke, berarti ya tadi nyeri dada yang khas ya, memang kita nggak bisa singkirkan, misalnya membedakan secara pasti ya, dengan lalu disingkirkannya dengan ya tadi pemeriksaan rekam jantung ya. Lalu kalau ada perdarahan di saluran pencernaan, muntah darah, ataupun BAB kehitaman ya harus segera ke IGD berarti. Betul dok. Menunjukkan adanya perdarahan di saluran pencernaan ya. Ya dok. Dan untuk diagnosis dari GERD sendiri sebenarnya hasilnya di ini sih dok, di pemeriksaan endoskopi sih dok. Betul, nanti kan diambil tuh sampel cairan lambungnya dan mukosa lambungnya dok. Ya dicek apakah ada kuman, yang paling sering terjadi adalah kuman H. pylori dok. Itu dia yang menyebabkan gangguan infeksi pada lambungnya sehingga asam lambung reaksi lebih lagi sehingga jadi GERD ya dok.
Itu selain dari jantung ya dok ya, kita ngomong ke arah GERD-nya dan juga harus bandingkan dengan jantungnya juga. Oke. Nih kira-kira kapan nih dok? Kan ada tadi kondisi gawat darurat yang memang kita harus segera ke IGD. Ada nggak kondisi yang sebenarnya kita bisa melalui poli atau polis penyakit dalam ya, kayak polis spesialisnya. Nah, kapan dok kena kayak saya kayaknya GERD deh kayaknya nih. Saya kayaknya mendiagnosis dia sendiri dok ya. Bener nggak sih saya GERD? Nah itu kapan sih dok? Kapan kita harus ke rumah sakit? Maksudnya gawat darurat, non emergency. Oke. Kalau kali kita udah ngomong tentang emergency dok ya, nyeri dada hebat, dok muntah darah, gangguan menelan dok ya, kalau nyeri dada atau terasa panas gitu ya dok. Kapan ke poli rawat jalannya? Ketika nyeri pertama udah pastikan ke IGD nih dok, udah ke IGD di EKG normal, berarti dipulangkan dong, karena kan normal dok, gitu ya. Nah ketika pulang ya kita harus sadar diri untuk kontrol ulang dok, kontrol ke dokter ahlinya, yaitu dokter spesialis penyakit dalam. Jadi nggak balik lagi tuh ke IGD, karena kan dievaluasi, ini kan dari penyakit dalam, dievaluasi yang nanti akan direncanakan untuk endoskopi dan lain-lainnya. Jadi itu, jadi kalau setelah dari IGD, rekam jantung normal, ya baru kita untuk kontrol. Nah, kemudian nyeri dada, misalnya udah nyeri ulu hati, mual, nah tanpa muntah, tanpa dehidrasi, dan tanpa gangguan makan yang berat, itu bisa untuk rawat jalan sih dok. Itu kecuali ada kesulitan makan, sulit penelan, sesak nafas atau IGD, betul dehidrasi gitu. Kalau untuk ke poli rawat jalan kayak sih cukup sih dok. Yang penting pastikan EKG bagus habis dari IGD, habis itu kontrol ulang untuk evaluasi lanjutan sama keluhan yang awalnya aja dok, tanpa ada gangguan dehidrasi. Gitu. Dok, ini kan GERD ini kalau kita pahami berarti bukan penyakit yang bisa sembuh sehari 2 hari lah ya. Betul dok. Bukan penyakit yang bisa sembuh karena obat-obatan aja nih, saya minum obat udah pasti sembuh nih, tapi ada beberapa faktor resiko ya dok ya. Jadi kan faktor resikonya apa dok, dan kita bisa memodifikasi kayak gimana ya dok untuk faktor resiko ini. Jadi saya juga ketika ketemu pasien-pasien yang dok saya GERD, ibu tahu GERD dari mana? Ya GERD aja, udah pernah di endoskopi kan? Belum gitu. Jadi ya dikit-dikit mendiagnosa GERD oke lah. Karena kan kalau GERD yang udah pasti ada gangguan tadi dari sphincternya, dari si pintunya ya. Tapi ya ini kan kita harus memberikan pemahaman bahwa ya semua asam lambung, sakit nyeri ulu hati itu GERD. Betul dok. Oke dok, kira-kira faktor resiko apa aja nih yang bisa mengakibatkan tadi GERD itu sendiri, lalu bagaimana cara kita mencegah supaya ya GERD-nya nggak makin parah gitu. Kira-kira gimana ya? Sebenarnya kalau untuk pencegahan dok ya, kita ngomongin deh faktor resiko deh. Faktor resiko untuk GERD sendiri dok, itu ya orang-orang suka makan pedas, makan asam dok ya, yang kafein itu bisa pasti akan menyebabkan GERD dok. Ditambah pola makannya nggak teratur. Nah kadang nge-skip makan atau nggak kadang makannya dirapel dok, jadi pagi siang nggak sempet nih waktu kerja, malam dirapel makan sebanyak mungkin. Nah itulah yang membuat jadi GERD, faktor resikonya. Selain itu jadi kayak merokok, minum alkohol, nah itu juga jadi faktor resikonya. Nah kita kembali lagi pada pencegahannya dok. Kemarin juga saya bikin video sih dok, nanya ke masyarakat, bisa nggak sih GERD sembuh dengan minum obat lambung doang? Nah banyak kan jawab iya dok. Nah saya ingatkan, nggak cuma minum obat loh, harus pola hidupnya dulu diperbaiki. Nah pola hidup dari apa? Dari pola makannya dok. Nah, kalau pada penderita orang GERD atau sakit lambung ini, dia ada namanya small feeding frequency dok. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering waktunya. Gitu. Mungkin makannya ya, mungkin kita sehari 3 kali normalnya dok. Ya, satu piring buat sehari 3 kali. Nah, mungkin kalau orang yang sakit lambung, ya kita kurangi porsinya. Mungkin 3 kali bisa dibagi sepiring, ya 3 kali jadi dibagi 5 kali makan, 6 kali makan. Nah itu namanya small frequency feeding gitu dok. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering waktunya, supaya menjaga asam lambungnya ini dok, supaya tidak berlebihan, dan juga tekanan lambungnya tidak kebanyakan. Jadi kalau penuh-penuh, jadi betul. GERD itu lambung nggak hanya ketika perut kosong aja. Betul dok. Kepenuhan juga asam lambungnya naik, jadi iritasi ke esofagusnya lagi. Gitu. Jadi kalau makannya dirapel, pagi siang sibuk kerja, makannya dirapel karena mikirnya gizinya supaya cukup, energi biar cukup, makannya malamnya dirapel banyak, itulah jadinya bisa naik juga asam lambungnya. Jadi ini ya teman-teman, jadi GERD kambuh itu bukan karena ketika kita nggak makan kosong ya. Jadi
kepenuhan juga bisa Betul dok, bikin juga kambuh ya. GERD-nya. Jadi tetap harus bijak ya dok. Betul. Perlunya aja secukupnya. Betul, Dok. Gitu ya. Dan juga waktunya dok, waktunya. Jadi kalau habis makan, kadang ya itu kita malam nih dok makan. Ya makan malam, ya karena kan lapar ya udara dingin tuh dok ya. Habis makan langsung tidur. Nah itu kan ketika makanan masuk ke dalam lambung, kan asam lambung akan bekerja tuh dok. Ya menghasilkan asam lambung supaya bisa mencerna makanan. Nah habis makan kita bukannya duduk dulu kayak nonton, belajar, baca gitu dok ya, malah langsung tiduran. Nah itulah yang bisa bikin asam lambungnya jadi mengiritasi karena posisinya badannya langsung lurus dok. Asam lambung langsung banyak langsung mengiritasi ke daerah tenggorokan karena ketika tiduran kan datar nih badan kita dok, asam lambung langsung datar juga organ kita gitu. Dan juga posisi tidurnya ya, pertama waktunya mungkin yang direkomendasi 1-2 jam dok setelah makan baru kita tidur. Dan juga kalau untuk posisi tidur mungkin lebih baik kalau mau menghindari resiko terjadinya peradangan atau iritasi pada esofagus, ya posisi tidurnya mungkin agak lebih tinggi badannya, 1-2 bantal lah. Jadi jangan terlalu datar. Atau kalau mau miring, ya miringnya ke kiri dok. Karena kan posisi lambung kan begini tuh, ngantong ya dok ya. Jadi ke kiri. Kalau ke kanan, isinya numpang semua nih, tumpang ke esofagus, numpang ke usus. Jadi nanti peradangan. Gitu dok. Jadi posisi badannya yang paling rekomendasi mungkin tiduran celentang, 1-2 bantal sih dok. Gitu dok. Terima kasih Dokter Surya, sangat-sangat mencerahkan nih dok ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, gastroesophageal reflux disease adalah sebuah kondisi di mana asam lambung itu naik ya dok ya. Betul dok. Karena ketidakmampuan si sphincter atau pintu esofagusnya itu untuk secara sempurna. Akibat dari iritasi asam lambung yang naik dok. Berkali-kali. Durasi yang lama, jadi bukan penyakit yang sehari 2 hari, jadi memang punya kebiasaan atau faktor risiko yang tadi Dokter Surya sebutkan itu mengakibatkan ya tadi inkompeten ya dok ya, bisa untuk secara sempurna mengakibatkan ada beberapa komplikasi yang sebenarnya tidak mengakibatkan serangan jantung. Betul dok, beda organ. Iya, komplikasi tersebut ya bisa mengakibatkan perdarahan di saluran pencernaan, gangguan pernafasan, pneumonia aspirasi tadi ya dok ya, sehingga mengakibatkan kematian gitu ya dok ya. Terus kedua, faktor resiko juga perlu kita modifikasi ya dok. Betul dok. Banyak ya dok perlu kita modifikasi kayak tadi stresor mungkin ya dok ya. Nah faktor stres juga sangat pengaruh sih dok, karena ketika kita stres juga kayak kita keringetan, gemeter. Begitupun di dalam organ kita dok, lambung juga akan menghasilkan asam lambung yang berlebihan gitu. Jadi dia asam lambung jadi naik juga. Pola makan juga gitu. Ya, sama makanan dok, obesitas juga. Makanan juga dok, banyak makanan yang memicu asam lambung dok, kayak makanan asam. Ya makanan asam itu akan membuat kayak buah-buahan ya dok, mungkin kayak buah nanas, buah jeruk gitu ya. Itu dapat merangsang lambung untuk menghasilkan asam lambung yang berlebihan. Contoh ringan lah dok, kita masukin jeruk deh dok. Dokter pernah ini nggak dok, challenge makan kulit jeruk itu dok? Itu rasanya langsung banyak dok, saliva kita ya, air ludah kita di mulut. Nah begitu pun di lambung sama, dia akan hasilkan langsung banyak banget dok. Gitu sehingga ya asam lambung makin naik lagi deh, makin iritasi lagi. Gitu. Jadi makanan juga harus dilihat juga dok. Gitu ya jenis makanan. Nah makanan pedas dok kan lagi heboh juga ya dok. Makanan pedas, seblak dan lain-lain. Nah makanan pedas juga mengaruh karena pedas itu, cabai itu mengandung capsaicin. Gitu dok. Jadi capsaicin ini dia kayak bikin sensasi rasa panas pada badan dan pada esofagus dan lambung dok, sehingga asam lambungnya akan lebih banyak lagi tuh dok. Iya, makanya kalau habis makan pedas rasanya kayak perut rasa panas, ada rasa panas kayak gitu. Dan juga berdasarkan studi di Korea ya dok ya, banyak beberapa penelitian pada orang sakit GERD yang mengurangi makanan pedas akan perbaikan lebih cepat gitu. Dan juga orang yang tidak sakit GERD yang konsumsi makan pedas mulu, angka kejadian dari GERD-nya akan lebih meningkat gitu sih dok. Ya banyak makanan dok yang kayak makanan berlemak juga ada dok. Nah padahal lemak itu kan nggak iritasi ya. Kalau oke lah kalau asam pedas, kalau kita kena luka di tangan aja sakit ya dok. Kalau lemak kan enggak. Nah ternyata berdasarkan penelitian lemak itu dicerna oleh tubuh kita itu sangat lambat sekali dok. Gitu. Jadi pencernaan lemak itu beda kalau pencernaan karbohidrat, pencernaan protein ringan tuh sangat berbeda dengan yang lemak dok. Lemak itu sehingga mengganggu pengosongan lambungnya.
gitu loh, lambungnya pengosongan lambat, jadi asam lambung itu akan, oh ini masih ada makanan, hasilin terus asamnya gitu. Jadi cairan lambung akan dihasilkan terus karena ada makanan lemak itu yang susah atau lambat untuk dicerna. Nggak hanya pedes-pedes aja. Betul, makan lemak juga dok. Jadi kita harus diet rendah lemak untuk menghindari asam lambung. Selain dari diet asam, menghindari asam-asam makanan asam, menghindari makanan pedas, juga harus menghindari makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Gitu. Lemak itu nggak cuma makanan minyak loh dok, ingat loh dok, nggak cuma mentega loh. Makanan kayak misalnya nggak cuma gorengan loh, kayak sosis juga sama tuh dok. Ya kemudian olahan susu sapi, susu. Makanya kalau orang sakit lambung itu sebenarnya sih didasarkan untuk minum susu dok. Karena susu kan lemak, dia bikin pencernaan lemak tuh jadi lambat. Jadi mikir lambung tuh mikirnya, wah ada makanan nih, ada cairan lemak nih harus kita kok cerna. Jadi dihasilkan asam lambung yang sangat banyak, gitu dok. Jadi ya mungkin kalau orang sakit lambung susu juga harus dibatasi juga sih dok, gitu. Oke siap. Kira-kira ada pesan-pesan nggak dok buat teman-teman dokter IS jalan-jalan nih untuk GERD ini supaya nggak panik, Oke. takut. Sebenarnya kita boleh lah, mungkin teman-teman panik takut karena belum paham, belum tahu ya dok ya. Tapi harapannya dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih baik seperti itu, lalu juga bermanfaat sehingga ya bisa bertindak lebih bijak ya dok. Oke. Bisa ya dok? Kalau dari saya sih dok, penyakit ditegakkan oleh dokter dok. Itu kerjaan dokter dok, bukan kerjaan pasiennya, bukan kerjaan masyarakat dok. Jadi penyakit ditegakkan oleh dokter. Jadi penyakit GERD itu harus ditegakkan oleh pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi. Tidak bisa langsung tegak dengan diri sendiri karena keluhan nyeri ulu hati, nyeri dada, mikirnya saya GERD. Tapi kan ingat dok, ada gangguan lain kayak gangguan serangan jantung. Makanya tugas diagnosis penyakit adalah tugas dokter, jangan diambil gitu dok. Itu kerjaan kita dok gitu. Jadi jangan menegakkan diagnosis sendiri, karena kalau menegakkan diagnosis sendiri, waduh makin banyak nanti dok, makin cemas, stres, GERD-nya timbul lagi, ngimbo gitu dok. Jadi jangan mendiagnosis diri sendiri. Nah kalau misalnya ada keluhan seperti ini ya segera periksa, lihat dulu, karena nggak semua keluhan nyeri dada, nyeri ulu hati sakit GERD, bisa juga sakit jantung gitu. Sisanya ya pola hidup sih dok, palingnya pola hidup, olahraga rutin untuk menurunkan berat badan. Juga olahraga juga bisa untuk mengelola stres dengan baik loh dok. Ya, jadi hilangin stres dengan olahraga bisa. Gitu. Sama pola makannya dok. Ya pola makan mungkin sekarang banyak kan makanan yang pedas-pedas lebih enak. Ya makanan yang asam mungkin juga lebih enak. Apalagi ya mungkin yang mengandung kafein. Nah itu juga lumayan lagi banyak juga lagi booming ya, mungkin harus dikurangi. Ya pesan saya sih ya GERD tidak menimbulkan kematian secara langsung ya dok. Komplikasinya yang menyebabkannya atau penyakit lainnya yang mirip gejalanya sama kayak GERD. Gitu loh. Betul, telat. Misalkan jantung, masa magung aja. Nah, makanya gitu dok, mata balik ya dok ya. Jadi mikirnya, taunya serangan jantung, mikirnya asam lambung naik yang sering terjadi banyak sekali. Gitu dok. Oke, begitu teman-teman. Jadi yang perlu dipahami ya, GERD itu tidak menyebabkan kematian secara langsung. Betul dok. GERD tidak mengakibatkan serangan jantung. Jadi itu kondisi yang berbeda ya teman-teman ya. Oke. Itu saja dari saya Dr. Yoga dan Dr. Surya. Nah, semoga apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa kembali dengan Dr. IS Jalan-Jalan. Dadah.